Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ego Winasis dengan NIM 05306237 dari program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Purwokerto. Nah, di sini saya akan menjelaskan serta mempraktikkan secara langsung tugas 3 dari mata kuliah basis data. Baik, teman-teman bisa kita lihat untuk tugas 3 dari mata kuliah basis data yaitu ada 2 ya. Yang pertama melakukan praktikum transaksi, yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nanti untuk praktiknya kita akan menggunakan panduan praktikum dari e-learning ya. Oke, kebetulan sudah saya buka untuk panduan praktikumnya. Ini bisa kita lihat ada teorinya juga ya, untuk apa itu transaksi, apa itu basis data terdistribusi. Maaf, terlalu jauh. Nanti kita akan fokus untuk praktiknya, akan fokusannya untuk pelaksanaan praktik dari pertama kita akan transaksi terlebih dahulu ya. Ini tadi mana? Transaksi ini ya. Nah, ini pelaksanaan praktikum transaksi. Nah, kita akan menggunakan database tugas yang lalu ya, yaitu sebuah database rumah sakit. Nah, ini saya sudah menjalankan Laravelnya. Nanti kita akan mengakses juga untuk PHP MyAdmin-nya, juga sudah akses. Nah, selanjutnya kita akan membuka sebelumnya kita pastikan dulu untuk database serta tabelnya itu untuk storage engine-nya menggunakan InnoDB ya. Ini saya sudah menggunakan InnoDB. Jadi kita bisa melanjutkan untuk praktiknya. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama kita akan commit yaitu adalah sebuah kita menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data ya. Ini seperti ini nanti contoh instruksinya. Nah, yang pertama yaitu kita akan mengakses database terlebih dahulu, lalu kita akan ke halaman rutin ya. Kita buka database-nya, lalu kita ke halaman rutin. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah rutin baru ya. Akan tambahkan create new rutin. Nah, kita beri nama transaksi 1. Ini kita kosongkan saja parameternya. Lalu kita tambahkan kodenya ya. Kita ketikkan begin start kita seperti saja. Start transaction. Lalu kita insert into nama database-nya ya. Nama tabelnya passion. Kita masuk ini untuk kolom-kolomnya kita perbesar agar lebih jelas. Ini ada ID pasien, ada nama pasien, ada alamat. Mohon maaf. Gimana? Kurang jelas ya. Jadi pasien, nama pasien, alamat pasien, kita ini ID pasien, terus nama pasien, terus alamat pasien, terus di sini jenis kelamin ya. Kita masukkan juga value-nya. Masukkan ini 6. Ini namanya Tito. Terus Jalan Pakis Haji nomor 23. Alamatnya Jalan Pakis Haji
jalan kaki Haji nomor 23 ini kelaminnya 1 ya, kurung, dan lupa kita tampil ya, select bintang from tabel pasien, lalu kita end, kurang lebih sama seperti itu. Kita kirim. Ini error dah. Maaf, ini salah ya, bukan pakai tick file, bukannya backtick ya, saya salah pakainya backtick harusnya. Oke, seperti ini. Kita coba kirim lagi. Nah, ini sudah berhasil ya. Oke, nah selanjutnya yaitu ini jadi ya, membuat transaksi 1 sudah berhasil. Selanjutnya kita akan memanggil transaksi 1 menggunakan perintah call transaksi melalui menu SQL. Kita coba, kita masuk ke halaman SQL ya, kita akan panggil dengan perintah call, lalu namanya saya petik ya, panggil ya, masuk saja transaksi 1. Kita akan nah ini ya, di ini ketutupan kamera, kita kirim. Nah, memanggil, nah ini berhasil kita panggil lah. Itu adalah hasil dari pemanggilan dari rutin transaksi 1. Nah, selanjutnya karena tapi tidak masuk dalam tabel ya, karena kita belum menggunakan perintah commit. Nah, selanjutnya kita akan membuat transaksi 2, datanya sama, tapi kita akan tambahi untuk commitnya. Ini saya sudah copy ya, untuk masukkan saja. Kalau kita buat lagi, kita ke rutin, kalau kita cek dulu ya yang sebelumnya apakah datanya masuk. Nah, ini datanya nggak masuk ya. Coba untuk yang kedua, kita ke database rumah sakit. Oh, ini sudah ada datanya. Kebetulan saya datanya masih kosong, jadi tidak ada data yang lain. Selanjutnya kita akan membuat rutin baru. Kita akan buat rutin baru. Kita buat, namakan transaksi 2. Transaksi 2, parameternya kita masukkan saja. Kita masukkan isinya ini, karena sebelumnya kita salah, kita ganti dulu ya ininya ya. Basic, tidak terjadi error lagi. Kita kopikan lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan perintah commit ya, supaya data benar-benar masuk ke dalam tabel
kirim ke tabel ini, bawahnya kita masukkan perintah commit. Kita kirim. Oh, ada yang salah. Salahnya ada di ini ya, tabel ya. Nama tabel juga kita harus pakai ketik. Kita okekan, kita kirim lagi. Masih salah ya. Lupa titik koma ya, harus kita kasih beri titik koma ini, dan lupa kita beri titik koma ini. Untuk N tidak ada titik koma ya. Kirim. Ini sudah berhasil. Tuh, rutin transaksi 2 nya. Selanjutnya kita akan panggil juga transaksi 2 nya, kita panggil di GL seperti sebelumnya. Kita menggunakan fungsi call, kita panggil namanya transaksi 2, kita kirim. Ini berhasil lah. Oke. Kita cek untuk di tabel pasien apakah masuk. Ini masuk ya, katanya masuk ke tabel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan rollback. Nah, rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah ya yang sedang berjalan. Jadi dikembalikan lagi untuk query-nya seperti ini. Nanti kita akan buat rutin lagi transaksi 3. Kita buat, kita klik database, kita masuk ke rutin, buat baru, kita masukkan namanya transaksi 3. Parameternya kita hilangkan. Kalau kita definisikan di sini, ini untuk update ya. Untuk rollback kita akan melakukan update. Kita scan dulu, bikin, lalu start transaction, lalu kita masukkan update pasien, update tabel pasien. Kita yang akan kita update apa? Kita set nama pasiennya, set nama pasien. Kita kolomnya ya, kita set kolom dari nama pasien sini, kolomnya nama pasien, nama pasien. Kita akan set apa? Akan set namanya menjadi Danar. Dan lupa kita beri kondisi where ID pasien sama dengan sebelumnya ya. Kita definisikan 6, kita panggil 6, lalu kita tutup. Jangan lupa kita rollback, kita commit juga, kita commit, kita end, kita panggil dulu ya, kita tampilkan select semua ya, bintang from pasien. Nah,
data from pasien N. Oke, coba kita kirim. Nah, ini sudah kita berhasil ya buat transaksi 3. Selanjutnya coba kita jalankan. Kita akan call transaksi 3. Kita panggil call transaksi 3. Kita kirim. Salah ya, salah ketik transaksi. Nah, ini. Coba kita kirim ulang. Nah, ini berhasil memanggil transaksi 3. Tapi kalau kita cek tabel pasien, nah tidak berubah ya, karena di rollback atau dibatalkan. Nah, ini tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback ya. Jadi datanya tidak berubah. Lanjut kita akan coba untuk rollback lagi. Nah, misalnya kita insert, datanya seperti ini. Kita akan masukkan perintahnya. Kita buat rutin baru. Tuliskan seperti ini, kita namakan transaksi 4 rutin, lalu tambah baru, menamakan transaksi 4. Parameternya kita hilangkan, kita masukkan perintahnya design start session. Ini kita start transaction, kita masukkan insert itu, kelihatan. Kita insert itu pindah tabelnya, kolomnya jangan lupa untuk ini ada ID pasien, ada nama pasien, lalu ada alamat pasien, alamat pasien, tidak salah ya, pasien, terus jenis kelamin, jenis kelamin. Kita masukkan values-nya. Untuk values-nya ya indeks 7, namanya Hani, lalu alamatnya di Jalan Babakan Loa nomor 22, Jalan Babakan Loa nomor 22, jenis kelamin 1, tutup, taruh rollback, lalu kita update pasien, update tabel pasien, kita set nama kolomnya itu kita akan rubah
nama pasiennya ya, nama pasiennya nama pasien dengan Septin. Set ke Septin. Lalu kita beri where ID pasien sama dengan 3. Karena kita nggak ada ID nomor 3 ya, kita ganti ID nomor 6 aja ya. Kita where ID pasien sama dengan 3 36 ya. Lalu kita commit, kita tampilkan, kita commit, lalu kita tampilkan. Kita ini kita coba jalankan. Ini berhasil lah untuk membuat rutinnya. Selanjutnya kita cek untuk transaksi 4, kita call juga, kita cek apakah berjalan untuk rutinnya. Ini ya, kita call transaksi 4, kita kirim. Nah, ini berhasil dipanggil ya. Ini untuk ID 4 kita ganti namanya dengan Septin. Kita cek di tabel pasien. Ini sudah berhasil lah. Belum jadi hasil dari transaksi 4. Cek. Kalau di sini 3 ya, makanya yang nomor 3, ID nomor 3, data nomor 3. Nanti saya tidak ada data nomor 3, jadi saya pakainya data nomor 6 langsung ya. Selanjutnya adalah checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, kita akan, ini berkaitannya dengan rollback ya. Kita akan mengambil checkpoint itu untuk titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, contoh checkpoint, kita akan buat rutin baru namanya transaksi 5. Kita buat rutin baru. Kita buat terbesar. Kita buat namanya transaksi 5. Parameternya kita hilangkan, kita masukkan again start transaction, lalu kita akan insert ke tabel pasien, insert untuk pasien, kolomnya ID pasien, lalu ada nama pasien, lalu ada alamat pasien,
Lalu ada jenis kelamin pasien. Kelamin itu kita definisikan value-nya. ID-nya kita set di sini ID-nya 7 ya. 7 namanya Hani. Namanya Hanif. Jalan Babakan bawah nomor 3. Ini jalan bukan petik. Jalan Babakan bawah nomor 22. Jenis kelaminnya 1 ya. Tutup, kita definisikan save point ya. Ini save point 1. Sudah save point 1. Nanti kita insert yang lain. Dua yang lain kita copy saja untuk insertnya. Kita pastekan, kita ganti untuk ID-nya. ID-nya 8 dan 9 ya. Nah, berurutan kita ubah untuk ID-nya ini 8, ini 9. Nah, untuk namanya kita ubah untuk yang kedua yaitu Tina Jalan Sangkuriang. Ini namanya Tina Jalan Sangkuriang. Jalan Sangkuriang. Oh, sorry, ini Jalan Babakan dulu ya. Jalan Babakan lawan nomor. Benar, Jalan Sangkuriang lawan nomor 45 ya. Nomor 45. Untuk ini 2. Namanya 2. Selanjutnya yang ketiga itu namanya Lutfi. Ini kita ganti nama Lutfi. Lu jalan di Ponorogo nomor 24. Jalan di Ponorogo nomor 24. Terus 1 untuk jenis kelaminnya. So, jangan lupa commit. Kita akan commit. Setelah itu kita tampilkan tabel pasien. Nanti kita end commit lalu kita coba kita jalankan. Ada error ya. Error, kita perbaiki errornya. Salah ketik mungkin. Nih, roll back to save point. Ini point 1 ya, kita panggil. Kita kirim. Nah, ini sudah jadi ya. Selanjutnya kita akan coba panggil melalui menu di SQL. Kita call, kita panggil transaksi 5, kita kirim. Ini berhasil ya. Kita lihat yang masuk hanya 3 ya, Septin, Hanif, dan Lutfi.
Ini data sebelumnya yang masuk hanya 2 ya, Hanif dan Lutfi. Untuk data 8 tidak masuk karena di rollback ya, ini rollback ke save point 1. Nah, kalau kita cek di tabel yang asli ini tidak ada datanya. Yang masuk hanya data yang tidak di rollback. Tadi save point sudah. Selanjutnya hasilnya selanjutnya adalah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah style event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Eventnya dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert, perubahan, update, atau penghapusan delete. Oke, langsung saja kita akan ini contohnya. Jadi kalau menggunakan before berarti itu berjalan sebelum perintah dilaksanakan, kalau after setelah perintah dilaksanakan. Di contohnya before insert berarti trigger berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan. Dan sebaliknya jika after berarti setelah perintah dilaksanakan. Nah, kita akan membuat tabel baru ya. Akan kita buat tabel obat, namanya ini. Karena kita butuh tabel baru, kita kopikan saja query-nya. Kita masuk ke sini, kita jalankan SQL. Kita pastekan sini, lalu kita kirim. Tabel obat berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan tabel transaksi obat, sama kita kopikan saja query-nya. Lalu kita masuk ke SQL lagi, kita pastekan sini, lalu kita kirim. Nah, ini sudah hasil transaksi obat. Setelah kita membuat tabel, kita akan menghubungkannya ya. Kita akan masuk ke desainer daftar rumah sakit, lalu ke desainer, lalu ke kita klik ini show hide table list, kita tampilkan ya. Sudah. Agar bisa kita buat relationship, kita harus buat index dulu ya di ininya. Kita klik index. Nah ini sudah jadi koreksi. Kita balik lagi ke designer, lalu untuk tabel obat sama relationship dari sini ke sini. Oke. Nah ini sudah terhubung ya. Kita berantakan, tapi ini sudah terhubung ya. Oke, setelah itu kita akan coba trigger ya, membuat trigger. Nah, ini misalnya pasien membeli obat amnesia sebanyak 50, maka ketika tabel obat pada 2019 dimasukkan data, maka secara pada tabel obat akan berkurang ya. Ini contohnya jual, akan masukkan, kita buat triggernya. Nah, ini kemana trigger, kita tambahkan trigger. Setelah itu isi data, triggernya kita namakan TG jual. Kita perbesar.
kita namakan trigger jual, tabelnya transaksi obat ya, waktunya after. Lalu untuk eventnya kita masukkan insert, kita definisikan update obat, update obat, tabel obat ya. Set stock sama dengan stok. Stok sama dengan stok. Kurangi jumlah, dikurangi jumlah where ID obat. Kurangi new titik jumlah where ID obat, where ID obat dengan new ID obat. Kurung, lalu kita kirim, sudah. Nah itu kita coba, kita cek dulu untuk kondisi sebelum dijalankan triggernya, tabelnya. Kita lihat tabelnya untuk tabel obatnya ya, datanya ini. Lalu akan kita coba jalankan, kita coba tambahkan datanya, lalu coba kita kirim. Ini berhasil ya, ini berhasil ditambahkan. Cek pada transaksi ini kita ada ya. Setelah itu berhasil kita masukkan, kita cek di data obat ya, apakah trigger berjalan apa tidak. Kita cek karena kita tadi ID obatnya 2 ya, kita lihat untuk ID obat 2 itu harusnya berkurang 5 ya. ID obat 2 15 ya, sebelumnya itu 20 ya kalau nggak tidak salah kan ya, sebelumnya 20 karena kita ada transaksi 5, maka dia akan mengurangi. Jadi untuk trigger ini sudah berjalan ya. Oke, itu untuk tugas yang pertama untuk transaksi. Selanjutnya kita akan ke tugas yang kedua, yaitu melakukan praktikum basis data terdistribusi di video part 2-nya agar tidak terlalu panjang. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.